Baik, kita lanjut sekarang ke sifat berikutnya. Jika f(x) sama dengan U kali V, maka f aksennya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Namun jika f(x) sama dengan U per V, maka turunannya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Ini adalah 6 contoh soal yang akan saya bahas pada video kali ini. Baik, sifat ketiga, jika f(x) sama dengan U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Jika f(x) sama dengan U per V, maka f aksen X sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Silakan dihafalkan kedua sifat ini. Akan kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal berikut. Contoh 1, tunjukkan bahwa turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan tangen X adalah sekant kuadrat. Ya. Tadi di awal sudah saya tulis bahwa turunan dari tangen adalah sekant kuadrat. Kita akan buktikan menggunakan sifat ketiga dan keempat ini ya. Baik, kita tahu bahwa tangen itu merupakan sin dibagi cos. Nah, dengan demikian kita buat permisalan karena ini berupa pembagian ya. Misal U itu yang atas yaitu sin X, maka turunannya atau U aksen turunannya sin adalah cos X. Misal V kita ambil yang bawah yaitu cos X, maka U aksennya adalah negatif dari sin X. Oke, berikutnya kita masukkan sifat yang tadi bahwa jika f(x) sama dengan U per V, maka turunannya apa tadi? U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Oke, kita isi U aksen tadi cos, dikalikan V juga cos, dikurangi U itu sin, dikalikan V aksen itu negatif sin. Dibagi V kuadrat, V-nya tadi cos ya. Berikutnya untuk cos kali cos kita jadikan kuadrat, jadinya cos kuadrat X. Negatif sin dikalikan negatif sin itu ditambah jadinya sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Ada suatu identitas di kelas 10 yang pernah dibahas, yaitu kalau ada sin kuadrat ditambah cos kuadrat, nilainya adalah 1. Jadi ini perlu diingat-ingat bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat dengan sudut yang sama itu nilainya 1. Berarti cos kuadrat tambah sin kuadrat ini juga 1. Kemudian kita ingat bahwa sepercos itu boleh ditulis sebagai sekant. Berarti kalau sepercos kuadrat itu sama saja dengan sekant kuadrat X. Sehingga sudah terbukti bahwa turunan dari tangen adalah sekant kuadrat X. Contoh 2, tunjukkan bahwa turunan pertama dari f(x) sama dengan kotangen X adalah f aksen X yaitu negatif kosekant kuadrat. Mari kita coba. Hampir sama dengan yang tadi ya. Dalam hal ini kotangen itu rumusnya adalah kebalikannya tangen, yaitu cos dibagi sin. Jika kita misalkan bahwa U itu yang atas, maka turunannya cos adalah negatif sin. Misalkan V itu yang penyebut yaitu sin X, maka V aksennya sin turunannya cos X. Baik, kita ambil rumusnya, F aksen nanti rumusnya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Kita ganti U aksennya menjadi negatif sin X, kemudian V, V-nya itu sin X, dikurangi U, itu cos X, dikalikan V aksen juga cos X. Masih dibagi V-nya tadi sin X ya, berarti sin X dikuadratkan atau sin kuadrat X. Negatif sin kali sin itu negatif sin kuadrat. Negatif cos kali cos itu negatif cos kuadrat. Dibagi sin kuadrat X. Baik, ini mirip yang tadi yaitu sin kuadrat tambah cos kuadrat nilainya 1. Namun negatifnya dikeluarkan dulu menjadi negatif kurung buka sin kuadrat ditambah
cos kuadrat dibagi sin kuadrat X. Ya, yang ini negatif 1 dibagi sin kuadrat X. Kita tahu bahwa sepersin itu boleh ditulis atau identitasnya sama dengan kosekan ya. Berarti sepersin kuadrat min itu berarti kosekan kuadrat X. Juga terbukti. Baik, kita lanjut ke contoh 3. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 4 dikalikan sin 2x. Baik, kita tulis dulu fx-nya sendiri adalah x pangkat 4 dikali sin 2x. Kita anggap permisalan U itu yang depan, ya, ini U, ini V. Berarti U itu x pangkat 4, maka U aksen atau turunannya adalah 4 ke depan, x pangkat 4 kurangi 1, yaitu 3. V adalah sin 2x, turunannya V atau V aksen adalah sin 2x, turunannya itu cos 2x. Karena ada 2-nya, berarti di sini kasih angka 2. Oke, sudah lengkap bahwa kalau kita punya fx sama dengan U kali V, nanti turunannya adalah apa? U aksen V plus UV aksen. U aksen tadi 4x pangkat 3. Dikalikan V yaitu sin 2x ditambah U x pangkat 4 dikalikan V aksen yaitu 2 cos 2x. Baik, jawaban seperti ini seharusnya atau aslinya sudah betul, namun kalau misalkan mau diolah lagi silakan. Ada 4, ada 2, keluarkan 2-nya, bisa jadi ya. Kemudian ada x pangkat 3, ada x pangkat 4, keluarkan yang x pangkat 3 saja. Kemudian sin di sini cos tidak bisa keluar. Oke, hanya yang bisa keluar. 4 udah keluar 2 masih 2. X pangkat 3 udah dikeluarkan, x pangkat 3 hilang, tinggal sin 2x-nya. 2 udah keluar 2, x pangkat 4 sudah keluar, x pangkat 3, tinggal x pangkat 1 dikalikan cos 2x. Jadi mungkin jawaban seperti ini yang diminta. Namun yang baris atasnya juga hitungannya sudah betul ya, karena sudah sesuai dengan rumus. Contoh keempat, perkalian juga ada cos 5x dikalikan sin 2x. Baik, kita buat permisalan dulu. Misalkan U itu adalah cos 5x, berarti turunannya adalah U aksen. Cos itu turunannya negatif sin. 5x itu turunannya 5. Baik, sekarang yang V. V adalah sin 2x. Berarti V aksen sama dengan sin 2x itu turunannya cos 2x dikali 2x itu 2. Berarti jika kita punya fx sama dengan U kali V, maka turunannya sesuai sifat keempat tadi adalah U aksen V plus UV aksen. U aksen kita isi dengan U aksen yaitu negatif 5 sin 5x, V-nya sendiri sin 2x, ditambah U yaitu cos 5x, dikalikan V aksen yaitu 2 cos 2x. Baik, yang bisa dihitung mungkin hanya urutannya saja yang dirubah ya. Berarti negatif 5 sin 5x sin 2x ditambah 2 cos 5x cos 2x. Jadi itu turunannya. Namun ada cara lain, ya ini saya bahas juga cara lainnya. Bentuk lain lah atau alternatif lain. Kita perlu mengingat bahwa ada rumus kosin. Ini ya, 2 cos kali sin yang bisa dirubah ke bentuk penjumlahan. 2 kosin itu adalah sin min sin. Sin A plus B, ini B, dikurangi sin A min B. Jadi kalau hanya cos A kali sin B, tidak ada 2-nya, ya, tidak ada angka 2-nya, tinggal setengah dari sin A plus B min setengah dari sin A min B.
Jadi yang saya maksud di sini adalah bentuk awal yaitu fx sama dengan cos 5x dikalikan sin 2x. Itu bisa kita olah dulu menjadi penjumlahan dengan rumus ini, yaitu menjadi setengah ya sin dikurangi setengah sin. Di sini kita jumlahkan antara 5x sama 2x. Di sini kita kurangkan antara 5x dengan 2x. Berarti kita peroleh hasil setengah sin 7x dikurangi setengah sin 3x. Baik, dengan demikian kalau mau diturunkan ini jauh lebih mudah. Setengah kita tulis, sin 7x turunannya adalah cos 7x dikali 7 min setengah. Sin 3x turunannya adalah cos 3x dikali 3, sehingga jawabannya adalah 7/2 cos 7x dikurangi 3/2 cos 3x. Baik, mengapa jawabannya beda? Ini yang saya maksud. Ketika kita mengerjakan dengan cara yang atas ini, hasilnya lumayan panjang. Siapa tahu tidak ada di pilihan ganda. Misalkan ada soal pilihan gandanya tidak ada bentuk seperti itu. Bisa kamu coba alternatif lain, yaitu menggunakan cara menyederhanakan dulu bentuk fungsinya, baru diturunkan. Jadi silakan dibuka lagi rumus-rumus perkalian menjadi penjumlahan di trigonometri itu ada ya, perkalian menjadi penjumlahan. Di sini kita baru sadar bahwa rumus yang ada di kelas 11 ternyata menunjang sekali untuk perhitungan atau untuk mempelajari materi-materi di jenjang berikutnya atau di kelas berikutnya. Tidak menutup kemungkinan apa yang kita pelajari di SMA ini ya akan bisa bermanfaat atau sangat penting untuk dipakai saat kita melanjutkan di perguruan tinggi. Jadi jangan pernah sepelekan untuk materi-materi di SMA. Baik. Contoh 5. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah x pangkat 2 ditambah 1 dikalikan cos x. Kita anggap bahwa yang x kuadrat plus 1 itu nanti sebagai u ya. Jadi kita buat permisalan. Misal U adalah X kuadrat plus 1. Berarti U aksennya apa? X kuadrat itu 2X, 1 sendiri 0 gitu ya. V adalah cos X. Yang turunannya sendiri adalah, V aksen adalah negatif sin X. Baik, dengan demikian kita masukkan ke rumus bahwa jika kita punya fx sama dengan u kali v, maka turunannya adalah u aksen v ditambah uv aksen. U aksen berarti 2x dikalikan v berarti cos x. Ditambah u yaitu x kuadrat plus 1 dikalikan v aksen yaitu negatif dari sin x. Karena permintaan soal adalah nilai x-nya sama dengan pi, kita masukin f aksen pi. Berarti 2x berarti 2pi dikalikan cos x berarti cos pi ditambah x kuadrat plus 1 berarti pi kuadrat ditambah 1 dikalikan negatif sin x berarti sin pi. Ingat bahwa dalam trigonometri pi itu 180 derajat dan nilai sin pi, sin 180 itu 0 dan nilai cos pi atau cos 180 itu negatif 1. Ini perlu diingat-ingat. Mengapa saya tulis di awal bahwa sudut-sudut istimewa juga harus dikuasai. Oke, 2pi kita tulis tetap, cos pi sendiri nilainya negatif 1. Ini masih pi kuadrat plus 1 min sin pi sendiri 0. Jadi yang kanan 0 ini, jadi jawabannya negatif dari 2pi. Begitu penyelesaiannya. Contoh berikutnya contoh 6. Diketahui fx sama dengan cos 3x dikalikan sin 3x min pi. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx. Baik, untuk lebih mempermudah proses menurunkan, alangkah lebih baik jika cos kali sin kita rubah jadi penjumlahan dulu. Saya tulis ulang rumusnya. Untuk 2
cos A dikali sin B itu adalah cos sin itu adalah sin min sin. Sin min sin. Yang di sini tinggal jumlahnya A plus B, di sini tinggal pengurangannya si A min B. Nah, kalau tidak ada angka 2 di depan, maka tinggal di sini kasih setengah, di sini kasih setengah. Oke, fx ini kita olah dulu menjadi fx sama dengan, karena tidak ada angka 2-nya, dan ini kosin ya, ini A, ini B, berarti menjadi setengah sin dikurangi setengah sin. Di sini kita jumlahkan A dan B, berarti 3x ditambah P, kita tambah dengan 3x dikurangi P. Sementara yang sini adalah A min B, berarti sin 3x ditambah P, ini A, dikurangi B, berarti dikurangi, kurung buka, 3x min P. Oke, jangan lupa kurungnya. Jadi negatifnya nanti biar benar masuk ke keduanya. Kita hitung dulu menjadi setengah sin. Di sini P sama P-nya habis ya. P min P, tinggal sin 6x dikurangi setengah sin, kita boleh hitung dulu ini biar bagus, 3x ditambah P, min masuk ke 3x jadi min 3x, min masuk ke min P jadinya plus P ya. Oke, di sini 3x sama min 3x habis, berarti ini menjadi setengah sin 6x dikurangi setengah sin P sama P 2P. Perlu diketahui bahwa 2P nilainya adalah 360 dan sin 360 nilainya 0. Berarti yang kanan ini jadinya 0. Setengah sin 6x dikurangi setengah kali 0. Jadi tinggal setengah dari sin 6x. Nah, setelah menjadi bentuk sederhana seperti ini, baru kita turunkan f aksen x sama dengan setengah. Sin 6x sendiri turunannya adalah cos 6x. Turunannya 6x itu 6. Sehingga 6 bagi 2 itu 3 cos 6x. Baik, selalu saya pesan sebelum membahas atau mempelajari soal-soal yang akhir ya, yang seperti ini, alangkah lebih baik jika kamu kuasai dulu 6 rumus turunan. Jadi biar tahu cos turunannya sin, sin turunannya cos dan sebagainya ya. Tolong dikuasai dulu. Kemudian sambil ingat-ingat lagi rumus-rumus di kelas 11 seperti ini ternyata terpakai. Kalau kita tidak menggunakan rumus itu, kita akan menggunakan U kali V, nanti jadinya sangat panjang. U kali V di soal ini nanti sangat panjang. Berikutnya kita contoh 7. Baik, di sini ada bentuk pembagian sin dibagi sin x min cos x. Kita anggap dulu yang atas U. Jadi misal U itu yang atas, yaitu apa? Sin x, maka turunannya adalah cos x. Misalkan V itu yang bawah, yaitu sin min cos, maka V aksennya, sin itu turunannya cos, min, cos sendiri turunannya min sin. Berarti boleh saya katakan jadinya cos plus sin. Berikutnya kita masukkan ke rumus turunan bahwa f aksen x nanti rumusnya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Ini masih sifat ke-3 dan 4 ini ya. U aksen kita ganti menggunakan cos x kali V, V-nya sendiri sin min cos. Ini ya. Dikurangi U, ini U yaitu sin X. Dikalikan V aksen, V aksennya ini cos ditambah sin. Masih dibagi V kuadrat yaitu sin X min cos X dikuadratkan. Baik, yang di pembilang kita kalikan distributif, jadinya cos kali sin itu sin cos. Saya tulis dari sin dulu biar bagus. Cos dikalikan min cos itu min cos kuadrat. Min sin dikalikan cos itu min sin cos. Min sin dikalikan sin itu min sin kuadrat. Dibagi dengan
sin X min cos X kalau dikuadratkan, kita gunakan sifat ini. A min B kalau dikuadratkan adalah A kuadrat min 2AB ya. 2AB baru plus B kuadrat. Berarti sin X min cos X kalau dikuadratkan adalah sin kuadrat 2 kali sin kali cos, min ya, 2 kali sin kali cos ditambah cos dikuadratkan. Baik, berikutnya di pembilang sudah ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu sin kali cos dikurangi sin kali cos itu habis. Kemudian min cos kuadrat min sin kuadrat kita keluarkan negatifnya menjadi negatif kurung buka sin kuadrat tambah cos kuadrat. Di penyebut juga ada sin kuadrat dan cos kuadrat yang bisa kita tulis secara berdekatan ya. Masih ada dikurangi 2 sin X cos X. Nah, kita ingat lagi bahwa ada identitas sin kuadrat ditambah cos kuadrat nilainya 1. Berarti yang atas ini nilainya min, ini 1. Sin kuadrat tambah cos kuadrat itu juga 1. Dikurangi 2 sin X cos X. Oke, sebenarnya jawaban ini sudah betul, atau kalau tidak ada ya berarti ditulis, dilawankan ya, mungkin 1, ini dilawankan jadi 2 sin X cos X min 1 gitu. Kalau masih tidak ada lagi ya di pilihan ganda misalkan, kamu bisa coba alternatif ini, bahwa sin 2X itu rumusnya apa? 2 sin X cos X. Nah, ini adalah 2 sin X cos X yang tidak tidak sadar bahwa bisa disederhanakan menjadi sin 2X saja. Nah, jawabannya sesimpel ini ya, 1 per sin 2X min 1. Kita tidak tahu nanti bentuk apa yang ada di pilihan ganda misalkan. Kalau uraian silakan sampai mana, minimal sampai sinilah. Ya, sampai 2 sin X cos X. Berikutnya contoh terakhir, nomor 8. Diketahui fx sama dengan sin ditambah cos dibagi sin. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx tersebut. Oke, masih dengan cara yang sama, kita buat u itu yang atas. Maka turunannya adalah, apa ini? Cos x min sin x. V itu yang bawah yaitu sin x, maka V aksennya adalah cos x. Berikutnya kita masukkan nilainya ke dalam fungsi turunan, yaitu U aksen V min UV aksen per V kuadrat. U aksen yaitu cos X min sin X dikalikan V sin X dikurangi U yaitu ini dikalikan V aksen itu cos X masih dibagi oleh V kuadrat. V-nya tadi sin X ya. Baik, kita hitung ulang. Ini kita kalikan masuk seperti ini, berarti menjadi sin X cos X. Sin kali sin itu sin kuadrat. Ini bacanya min cos ya. Jadi min ini dengan cos ini dianggap 1, kemudian dikalikan sin, jadinya min sin cos. Kemudian min cos dikalikan cos, jadinya min cos kuadrat. Masih dibagi sin kuadrat X. Baik, di sini sudah ada yang bisa kita coret, yaitu sin cos dikurangi sin cos itu habis. Tersisa min sin kuadrat min cos kuadrat. Seperti yang tadi kita buat min kurung buka sin kuadrat ditambah cos kuadrat X dibagi sin kuadrat X. Ini nilainya 1 dibagi sin kuadrat X berarti negatif. Sepersin itu adalah kosekan ya, berarti negatif dari kosekan kuadrat X. Baik, untuk yang penyebutnya cuma satu suku, ini kita bisa coba cara lain ya. Cara kedua, kamu bisa olah dulu rumus dari fx.
jadi sin X ditambah cos X per sin X. Ini kita pisah seperti ini. Jadi kalau ada 3/7 ditambah 2/7 kan boleh ditulis 3 tambah 2 dibagi 7. Atau dibalik, kalau kita punya 3 tambah 2 dibagi 7 bisa kita pisah seperti itu. Artinya efek ini bisa kita pisah menjadi sin X dibagi sin X ditambah cos X dibagi sin X. Ini 1. Cos dibagi sin itu kotangen. Sedangkan turunannya itu lebih mudah kan, 1 turunannya 0, kotangen turunannya negatif kosekan kuadrat, sehingga turunnya adalah negatif dari kosekan kuadrat X. Sudah ketemu dan lebih cepat ya. Silakan dipakai alternatif itu. Baik, untuk menguji kemampuan kalian silakan kerjakan soal asah kemampuan ini, kemudian diskusikan atau tanyakan jika ada yang kurang paham. Baik, sampai sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.